pagi. Nama saya Alisa Rufaida. Bolehkah saya tahu nama Bapak? Boleh, nama saya Andi Wibowo. Andi Wibowo. Pak Andi, boleh saya tahu profesi apa yang Bapak jalankan saat ini? Profesi Bapak sekarang adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri Kota 10. Di SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Oh, guru ternyata. Iya. Apa yang membuat Bapak pada akhirnya menjadi guru? Ya, pertama latar belakangnya mendidik itu adalah menyenangkan. Mendidik seorang untuk menjadi baik itu adalah menyenangkan. Apa perasaan Bapak ketika sudah menjadi guru? Apakah ada kesulitan tertentu? Sebetulnya wajar, ada kemudahan dan kesulitan itu wajar dalam mendidik. Tapi bagaimana seorang guru itu bisa mengatasinya? Adakah hal yang Bapak lakukan sebelum menjalani proses mengajar, seperti mengecek materi ulang atau mungkin yang lainnya? Ya, rata-rata guru pasti mengecek materi ulang, materi pelajaran yang akan disampaikan, kira-kira cocok nggak untuk disampaikan ke anak, dan materi itu kalau bisa yang menyenangkan buat anak, sehingga anak itu bisa mempelajari, bisa mengikuti pelajaran kita. Itulah yang disampaikan sama guru terhadap anak didiknya, agar supaya anak didik itu memahami apa yang kita sampaikan, apa yang guru sampaikan, seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, mata pelajaran Bapak, apa manfaat belajar bahasa Inggris, Pak, menurut Bapak? Ya, banyak sebetulnya. Kalau mau mencari manfaat, pada dasarnya orang mencari ilmu itu adalah mencari manfaat. Apapun itu ilmunya. Contoh, kalau misalnya matematika, agar orang bisa mempelajari ya ilmu tentang matematika itu. Bahasa Inggris ya sangat banyak sekali, Mbak. Apalagi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, bahasa yang dipakai hampir seluruh dunia untuk menjadikan komunikasi antar bangsa. Nah, itulah salah satunya manfaat-manfaat penting. Dan juga manfaatnya kita mengetahui komunikasi orang lain. Kita akhirnya memahami adat istiadat orang lain melalui bahasa itu. Bahasa kan bisa disebut adat istiadat juga bagi orang lain, sebagai pengantar komunikasi. Nah, itu antara lain manfaat dari pelajaran bahasa Inggris itu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara Bapak mereview kepada anak-anak tentang pelajaran Bapak? Apakah Bapak langsung memberikan tugas atau mungkin sekedar pemahaman-pemahaman biasa saja? Ya, kompleks. Antara lain ya untuk mereview seperti pelajaran itu ya semuanya. Misalnya dalam menyampaikan materi pelajarannya, sebelum anak-anak paham, direview dulu apa yang Bapak sampaikan pertama kali tadi, tentang apa. Itu kan salah satu bentuk tanya jawab juga, ceramah juga. Nah, dari itu, selama menyampaikan materi itu, memberikan tanya jawab terhadap anak, itu kan salah satunya mereview. Terus tugas itu adalah misalnya kita sudah menyampaikan materi-materi yang disampaikan, ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, coba dikasih tugas. Kalau tidak tugas, nah itu salah satunya mereview. Semuanya itu dalam pengajaran, kalau memang ada imbal baliknya itu ya mereview. Baik, di sudut pandang Bapak sendiri, apa ada anak yang kurang mampu atau tidak mampu dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris? Ciri-cirinya, atau mungkin yang kurang paham tapi dia diam saja? Adakah seperti itu yang Bapak ajar? Banyak sekali. Kenapa mereka itu? Pertama, latar belakangnya mereka kurang ada minatnya. Terus mereka itu memang sulit sekali untuk berkomunikasi. Mungkin anak-anak yang pendiam. Nah, terus memang anak sulit menghafal kata, perbendaharaan kata. Nah, itu yang mungkin sulit untuk merangkai anak-anak itu memahami tentang bahasa Inggris itu juga. Terus malasnya mereka itu mungkin kalau matematika rumus, kalau kalau bahasa Inggris itu pola, ya, pola misalnya dalam tenses,
harus paham tentang past, present, future, itu antara lain. Nah itu anak-anak yang mungkin kesulitan-kesulitan itu di situ letaknya. Apa itu, mereka itu kurang maunya, kurang ada minatnya, kurang tertariknya dalam memahami pola, terus mungkin juga malasnya mereka itu untuk berkomunikasi, antara lain seperti itu. Baik, sebagai akhir ya Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi-generasi muda yang daya saing saat ini kan bersaing dengan luar negeri ya, dan salah satunya pasti skill bahasa Inggris sangat diperlukan ya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi yang seperti itu? Ya kalau bisa generasi sekarang ini teruslah mencari, menggali informasi tentang bahasa asing itu apa sih sebagai alat pengantar untuk komunikasi. Sebab bahasa asing itu kan penting untuk alat komunikasi, sehingga orang lain itu memahami tentang bahasa kita, yang tentang bahasa yang kita sampaikan. Contoh misalnya kalau kita misalnya bahasa ibu aja, antara lingkungan keluarga, begitu akrabnya mereka itu paham antara bahasa orang tua dan anak. Nah begitu juga bagaimana dengan orang lain supaya bahasa Inggris ini bisa menjadi alat komunikasi sehingga diterima dengan lancarnya seperti bahasa keluarga. Nah salah satunya ya itu penting anak buat generasi penerus itu untuk terus selalu menggali tentang perbendaharaan kata bahasa asing, terutama bahasa Inggris ini untuk bisa digali. Sebab kalau generasi itu mau belajar tentang bahasa, maka akan mudah untuk menggali kebudayaan masyarakat tersebut, antara lain seperti itu. Nah generasi sekarang ini kurangnya ada minat berkomunikasi, sehingga anak-anak kurang lancar dalam menggali informasi pengetahuan. Itu salah satunya mereka nggak mau belajar bahasa. Kalau mereka mau belajar bahasa, maka gampang sekali untuk mengetahui pengetahuan asing, yaitu misalnya pengetahuan asing yang ditulis pakai bahasa Inggris gitu. Coba kalau anak-anak sekarang itu mau banyak menguasai belajar bahasa Inggris, maka gampang sekali untuk mencerna ilmu pengetahuan itu, sehingga gampang sekali untuk disesuaikan dengan kemampuannya dia. Misalnya dia itu orang Indonesia, misalnya mengetahui sebuah buku itu yang diterjemahkan dalam yang memakai bahasa Inggris, gampang sekali untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali generasi sekarang itu yang pinter-pinter, tapi mereka sulit menerjemahkan bahasa itu, antara lain seperti itu. Makanya generasi sekarang itu harus banyak, ya pertama itu ya alat komunikasi itu salah satunya bahasa Inggris itu tadi. Terima kasih Bapak atas nasihatnya. Terima kasih telah berbincang dengan saya sejenak. Terima kasih ya Bapak. Baik.